Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Khairani Rahman dengan NIM 253701111 akan menjelaskan materi geografi tentang lokasi, jarak, pola, keterjangkauan, morfologi, aglomerasi, interaksi, nilai kegunaan. Ada 8 macam konsep geografi yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama itu ada lokasi. Lokasi itu pengertiannya adalah letak atau posisi spasial yang objek tertentu di permukaan bumi terbagi menjadi dua. Ada secara absolut dan relatif. Kalau absolut itu contohnya itu seperti Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Terus yang lokasi relatifnya itu contohnya itu seperti harga tanah di pusat kota itu jauh lebih mahal ketimbang harga tanah di perdesaan gitu. Terus juga misalnya Indonesia terletak di antara dua benua, ada benua Asia dan Australia. Samudra Hindia terletak di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Terus yang kedua itu ada namanya jarak, yaitu ruang yang menghubungkan antara dua lokasi dan dihitung melalui hitungan panjang maupun waktu. Jadi pertama itu ada namanya jarak mutlak, itu digambarkan melalui ukuran panjang seperti meter, kilometer. Jaraknya itu tetap dan tidak dapat diubah-ubah. Terus ada namanya jarak relatif, dinyatakan dalam lamanya perjalanan waktu. Jadi kalau misalnya jarak relatif itu dinyatakan dalam satuan waktu. Contohnya tuh kalau jarak mutlak itu misalnya jarak dari kota Jakarta ke Bandung itu sekitaran 150 km. Nah, kalau misalnya jarak relatif itu contohnya Jakarta ke Bandung itu memakan waktu hingga 2 jam melewati tol Purbalunyi jika tidak macet, itu contohnya. Terus yang ketiga itu ada namanya pola, yaitu bentuk, struktur, persebaran fenomena di permukaan bumi, baik gejala alam ataupun sosial. Contohnya itu misalnya permukaan memanjang di sepanjang jalan raya. Terus ada permukiman di kota besar seperti Jakarta dibangun bangunan yang berhimpit-himpitan. Habis itu ada aliran sungai yang berbentuk sudut siku-siku, ada aliran sungai rektangular. Terus yang keempat itu ada namanya keterjangkauan, yaitu jarak yang mampu dicapai dengan maksimum dari satu wilayah ke wilayah lain. Contohnya itu misalnya pusat perbelanjaan terletak di pusat kota supaya mudah dicapai warga. Karena kan misalnya kan kalau di wilayah kota itu kan lebih umum, jadi warga-warga lebih mudah pergi ke mall misalnya. Terus ada namanya yang kelima itu morfologi. Morfologi itu adalah struktur luar dari bebatuan yang menyusun bentuk morfologi permukaan bumi seperti pantai, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan dan lembah. Misalnya contohnya Jakarta merupakan dataran rendah, Bandung merupakan dataran tinggi gitu. Yang kedua ada namanya aglomerasi, artinya fenomena mengelompokkan menjadi satu bentuk struktur. Misalnya Pasar Senen, Pasar Rabu. Jadi pengelompokannya itu berdasarkan hari contohnya gitu kan. Habis ada contohnya satu lagi, kegiatan industri berpusat di kawasan Jakarta ke Tangerang gitu. Terus yang ketujuh itu ada namanya nilai kegunaan, yaitu konsep yang berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah yang dapat dikembangkan menjadi potensi yang menunjang perkembangan suatu wilayah. Contohnya itu Pulau Madura yang panas dan tanah yang tidak subur tidak cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Tuh. Terus yang kedelapan itu ada namanya interaksi dan interdependensi. Interaksi atau interdependensi artinya itu adalah konsep yang menunjukkan keterkaitan dan ketergantungan satu daerah dengan yang lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Contohnya itu misalnya
desa itu sebagai pemasok tenaga kerja dan kota sebagai pemasok bahan produksi untuk desa gitu. Jadi sekian penjelasan materi dari saya, singkat, padat, dan semoga mengerti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.